10/11/07. Saya di sini akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang materi pertama dengan materi ke-6, yaitu Kapita Seksta. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Saleh SOS IMPD sebagai pembimbing matkul Kapita Seksta, dan kami hormati. Langsung saja saya mulai. Baiklah, materi pertama adalah perkembangan sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Pengertian pendidikan agama Islam itu menurut Haji Nafsir Al-Bakti mendipsikan pendidik sebagai usaha meningkatkan potensi diri dari segala aspek, baik menyangkut pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidik agama Islam adalah suatu usaha yang mendidik serta mendidik peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan. Dan pada gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia, gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia yaitu keberadaan sistem pendidik Islam di Indonesia dihadapkan sebagai persoalan antara lain pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam. Hanya di lapangan banyak sekali problematika yang muncul sehingga beraktif tidak maksimal pendidik agama Islam di sekolah, baik tingkat SD, SMP, atau SMA dan SMK. Yang saya ambil bahwa pendidik agama Islam sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraan didorong oleh hasrat, semangat, dan cita-cita untuk mewujudkan nilai Islam seperti pendidikan agama Islam juga sebagai suatu bidang studi. Masalah yang bisa diambil dari materi 1 dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini masih terlihat secara jelas bahwa ekspektasi madrasah sebelum menempati posisi yang strategi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Indonesia dalam sejarah panjangnya mulai pada masa penjajahan sampai ke Indonesia merdeka menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek berupa persoalan dikotomi pendidikan kurikulum. Tujuan sumber daya manajemen pendidikan Islam mengatakan pendidikan Islam bahwa pendidikan Islam sebagaimana terlihat dalam penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, walaupun ada sebagian pasalnya yang belum direalisasikan secara konsisten oleh perintah. Solusinya untuk dicapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode teknik. Teknik pengumpulan dan dilakukan oleh observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Prosedur analisis data adalah rekursi data penyajian, data verifikasi, sedangkan subjek penelitian adalah kepala madrasah dan wakil madrasah atau guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepala madrasah dapat meningkatkan efikasi atau penelitian pembelajaran dilaksanakan guru dengan anjuran disiplin guru harus tingkat serta perangkat pembelajaran harus dimiliki oleh setiap guru. 2. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan potensi guru dengan melakukan berbagai pelatihan dengan bentuk serta guru membekati diri dengan secara bermutu. 3. Kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam implementasi strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak memiliki kendala bila dilihat kondisi kerawan madrasah, kondisi guru di madrasah tetapi masih setidaknya terdapat 10 kunci sukses kepemimpinan kepada kepala madrasah atau pemerintah tersebut, menangkupi visi yang utuh, tanggung jawab, keterampilan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, dan memberikan layanan terbaik. Baiklah, materi kedua yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Dan pengertian budaya nasional, kebudayaan yang nasional adalah kebudayaan yang diakui identitas nasional
menurut TAR MPR atau nomor 2 tahun 1998. Yang saya lihat definisi kebudayaan nasional yang mendalandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya karsa bahasa Indonesia dan merupakan seluruhan dari upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, terutama masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masih itu teknologi, ekonomi, keterampilan, berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Upaya mengkreasi ke arah itu bisa dicapai lewat usaha memtajam resiko atau akal. Tujuan nasional tersebut Indonesia itu terdapat 4. Pertama, kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. Kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Ketiga, mengembangkan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah ke adab yang dapat mengokoh kesatuan bangsa. 4. Tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam masalah pemateri kedua yang saya lihat itu sering dengan perkembangan zaman, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, dan juga perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri, pendidikan salah satu bagian kebudayaan yang mempunyai pengaruh. Timbal balik jika kebudayaan tersebut mengalami perubahan, maka pendidikan juga mengalami perubahan. Bagi itu sebaiknya apabila pendidikan mengalami suatu perubahan, maka budaya pun akan mengalami perubahan. Nah, solusinya itu nilai-nilai kebudayaan harus diterapkan melalui pendidikan. Pada generasi muda wajib menjadi orang-orang mendidik dan moral dan berakhlak mulia. Pendidikan dan kebudayaan harus selaras dengan mewujudkan kembali tradisi kehidupan yang saling gotong royong, musyawarah, dan memastikan nilai-nilai budaya daerah sebagaimana identitas bangsa yang tidak bisa dipunah. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia untuk berperilaku sebagai makhluk budaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, materi ketiga adalah pendidikan Islam dan budaya. Pengertian pendidikan Islam dan budaya itu saya diskusikan itu pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses pembuatan, dan cara mendidik. Pendidikan menurut UU nomor 20 2003 tentang Stiknas pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran akan peserta didik secara aktif dan mengembangkan proses dirinya untuk memiliki kekuatan sipil keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan dirinya. Dan tujuannya itu adalah membentuk manusia yang salih taat kepada Allah dan Rasulnya dalam pengertian yang sesungguhnya. Suatu lembaga pendidik Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Asid Al-Bishya menyatakan ada 5 tujuan utama, yaitu membantu pembentukan akhlak manusia, kedua persiapan untuk kehidupan dunia maupun akhirat, ketiga bentuk akhlak mulia yang siap untuk mencari rezeki. Nilai-nilai dan budaya perlu diperhatikan sebagai hasil warisan pendidikan. Itu adalah nilai dengan terkait dengan masalah etika. Etika disebut dengan filsafat nilai, yaitu nilai moral berbagai tolak ukur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, masalahnya adalah di problematika pendidikan Islam dan budaya. Dapat dilihat ketinggalan pendidik agama Islam dengan pendidikan lainnya terhadap dua faktor pemilika Islam, yaitu faktor eksternal dan internal. Internalnya itu kekuasaan Indonesia pendidik Islam bagaimana diciptakan secara nasional barangkali dalam konteks era sekarang dan tidak menentu. Dan faktor eksternalnya ialah masalah besar yang dialami
dunia pendidikan Islam, yaitu antara ilmu agama dan ilmu umum, kelemahan yang pendidikan Islam dan menjadi penghabapan dunia dengan pendidikan Islam. Solusinya terhadap pendidikan Islam ialah pendidik harus merancang sedemikian rupa untuk memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami, kreatif, dan dalam suasana kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Di samping itu juga pendidik harus menghasilkan lulusan dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai kesuksesan, serta program pendidikan yang harus diperbarui, dibangun kembali sehingga dapat memenuhi harapan. Materi keempat itu adalah dasar undang-undang yang wajib belajar. Dasar-dasar undang wajib belajar itu pengertian pendidikan berdasar undang-undang dasar pendidikan. Itu didasarkan dari kata biologi yang berasal dari Yunani, yaitu terdiri dari pais yang berarti anak, egin berarti membimbing, dan dapat disimpulkan membimbing yang diberikan kepada anak dalam bahasa Inggris pendidik istilah education yang berasal dari Latin educare yang berarti memasukkan sesuatu. Konsep pendidikan dasar wajib belajar itu pentingnya program wajib belajar, program yang wajib diikuti oleh rakyat Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dan undang-undang wajib belajar berdasarkan UU Striknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan berbagi pengganti UU nomor 2 Sistem Pendidikan Tahun Nasional 1989, dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar tahun konsep pendidikan serta universal basic education untuk membuka kesempatan pendidik dasar. Permasalahan dalam pendidikan wajib belajar itu pendidik dasar yang berkualitas adalah suatu syarat mutlak bagi pengembang. Tetapi bagaimana permasalahan pengembangan pendidik di masyarakat daerah tertinggal, misalnya dalam daerah pedalaman, daerah kumuh, perkotaan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik dan tidak ekodirektif. Nah, daerah akan mengalami proses pengurangan kebudayaan serta memungkinkan anak-anak masuk pasaran kerja sebelum mereka menyelesaikan pendidikan dasar. Serta biaya yang tidak ada dasarnya, kesetiaan guru ini adalah fakta yang ada di lapangan. Jadi solusinya dari sini dapat kita simpulkan anak-anak tinggal di daerah tersebut akan terus terbelakang baik intelektual, moral, sosial ataupun ekonomi. Maka dalam masalah ini pemerintah perlu memperhatikan secara melaksanakan pemerintahan dasar, terutama pada daerah yang di belakang daerah pedalaman, terutama apabila dikaitkan arti penting pendidikan bagi pengembang sumber daya manusia suatu bangsa. Baiklah, pada materi kelima yaitu memahami makna pendidikan Islam. Makna pendidikan Islam itu adalah yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya itu tarbiyah, dengan kata kerja raba. Kata pendidik pengajaran bahasa Arabnya adalah taklim, dengan kata kerjanya al-lama. Pendidikan yang mengajar dalam bahasa Arab tarbiyah wa taklim. Dr. Andes Suyaji mengklasifikasikan tarbiyah Islamiyah itu kurikulum materi-materi keislaman di sekolah atau madrasah. Kedua, secara pendidikan secara lembaga pendidikan secara tokoh-tokoh pendidikan negara Islam. Ketiga, pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Keempat, sistem pendidikan integral yang diambil arah ajaran Islam yang murni serta berbeda pendidikan baik maupun timur. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses bimbing dan pengarahan yang dilakukan secara terencana dan bertahap seorang dewasa kepada didik agar memiliki kepribadian muslim sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan pendidik Islam sebagai lembaga dari sistem masyarakat atau bangsa dalam obsesinya selalu mengacu tanggap kebutuhan perkembangan masyarakat tanpa sikap menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Dan untuk mengetahui kesenjangan antara lembaga pendidikan yang mengenal kebutuhan meningkatkan ialah dengan melakukan pengukuran atau estimate. Jadi solusinya untuk mencapai tingkatan sama dengan sekolah umum atau sekolah madrasah, usaha peningkat yang akan dilakukan meliputi masalah kurikulum, buku pelajaran, alat pelajaran, dan sarana pelajaran pada umumnya. Dan masalah pendidik dengan usaha peningkat tersebut, maka tingkat pendidikan umum akan meningkat dengan pendidikan umum pada sekolah umum, sehingga
standar pelajaran umum MI atau SD dan MTS, SMP dan MA, SMA. Dengan adanya SGM, maka tugas fungsi madrasah atau integrasi sistem pendidikan nasional makin mantap dan kuat, sehingga lulusan madrasah bisa memperoleh atau dalam kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Jadi untuk itu pendidik mengalami pedoman itu dikembangkan sesuai persyaratan di tabel akademik, yaitu berikut: memiliki objek pembahasan jelas, pendidikan harmonis mampu melakukan penunjungan yang maksimal, dan memiliki suku ilmuwan yang sistematis, mengandung totalitas dan terusun dari komponen yang saini, mengembang satu sampai lain menunjukkan kemudian sebagai ilmu yang bulat. Dan materi keenam itu konsep pendidikan prasekolah. Konsep pendidikan prasekolah itu, pendidikan prasekolah merupakan dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyelesaian dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu perlu diusahakan agar pendidik dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat dan bantuan dan pihak yang dibutuhkan, terutama media massa, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku balita. Dan tujuannya itu pada 3 PP nomor 7 tahun 1990 untuk membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Dan menurut Marison adalah sasaran prasekolah itu mendukung dan mengembangkan kemampuan anak dalam belajar dan mengantarkan pada tingkat kesehatan terima sosial, ekonomi, dan pelayanan akademik terhadap guru dan keluarga, mendapat konsolidasi dan tekanan masa huruf dan matematika sejalan dini, dan mempersiapkan anak untuk membaca. Dan manfaat pendidikan prasekolah itu membentuk suatu otak anak memiliki pencapaian akademis lebih baik dan sebagai tambah aktivitas harian dan struktur. Dan apa permasalahan dalam pendidikan prasekolah? Masalahnya, usia dalam prasekolahan merupakan periode paling kritis dalam kehidupan manusia, dan ilmu gizi yang dikelompokkan sebagai golongan yang rawan terhadap kekurangan gizi kurang dan usia yang diakibatkan konsumsi makan tidak cukup dan mengandung energi protein atau karena kegangguan kesehatan. Pelajaran masa ini memastikan upaya penanggulangan nutrisi yang telah dilakukan masih bersifat pemulihan, yaitu pemberian makanan bagi pendidik gizi buruk selama 90 hari. Salah satu strategi yang untuk menurunkan persentase malnutrisi pada anak prasekolah dengan memperdaya keluarga, terutama ibu merupakan anggota keluarga memiliki peran penting dalam membantu prasekolah dalam kebutuhan gizinya. Dan kebutuhan gizi anak prasekolah dapat dijelaskan dengan HPM atau HPM yang perilaku kesehatan individu dalam timbul perhatikan karena adanya komitmen untuk berlaku bukan karena takut dan ancaman suatu penyakit.